usaha pasti gagal lagi. Dia nggak berani bertindak. Dia memang membuat keputusannya adalah tidak melakukan apa-apa tanpa dia sadari, ya kan? Loh, itu juga keputusan loh. Ketakutan ya Pak. Keputusan itu bukan hanya bertindak, tapi kita membuat keputusan tidak melakukan apa-apa atau kita berdiam diri, itu juga sebuah keputusan sebenarnya yang harus kita pertimbangkan sebenarnya dalam hidup ini. Kemudian yang keempat, karena kita nggak punya pengharapan, karena kita nggak berani bermimpi lagi, karena dihantam dengan badai ini. Badai masalah, misalkan kita mengalami masalah gagal dalam usaha gitu kan, kita nggak berani punya mimpi lagi. Gagal dalam hal bercinta biasanya, sudah persiapan, sudah mau menikah, sudah tunangan, gagal. Tinggal tunggu harinya, gagal. Trauma. Sudahlah, aku nggak usah nikah, nggak apa-apa. Wah, bahaya ini. Karena dia nggak punya pengharapan, dia nggak berani, dia nggak percaya bahwa Tuhan menginginkan masa depan yang indah buat hidupnya gitu loh. Itu mengakibatkan masalah yang terus beruntun datang dalam hidupnya, sehingga setiap ada wanita mendekati, dia bilang, aku lebih bagus yang deket-deket wanita. Aku konsentrasi kerja saja. Kelihatannya baik, kelihatannya benar, tapi dimotivasi dari trauma dalam hati. Nah, makanya saya bilang, yang pertama pola pikir yang salah, ketakutan yang berlebihan, tidak berani punya pengharapan. Kemudian yang keempat, yang menyebabkan badai itu seringkali tetap lama tinggal, adalah kehidupan yang berpusat pada diri sendiri, keegoisan. Sebenarnya ada cerita yang menarik dari Ibu Yeni waktu mereka mengalami kesulitan keuangan di mes itu. Iya. Itu ada beberapa orang ya yang bersama-sama ya. Iya. Ada beberapa keluarga. Yang menariknya, mereka saling membantu. Misalnya Bu Yeni punya beras, keluarga lain punya apa, mereka kumpul ya udah makan sama-sama. Nah, bayangkan kita sudah mengalami kesulitan tapi kita menyendiri, tambah nggak tertolong, tambah tidak ada bantuan dari, tidak ada kerjasama yang bisa saling menguatkan. Nah, itu menjadi tambah problem. Makanya perlu sekali kehidupan kita berpusat sama Tuhan, dan belajarlah walaupun mengalami kesulitan tetap mengasihi orang lain dengan cara yang kita bisa. Mungkin kita nggak punya uang, tapi kita punya waktu, kita punya senyuman yang indah yang kita bisa berikan pada orang-orang yang banyak menangis dalam hidupnya. Dan belum tentu orang kaya lebih bahagia daripada orang yang hidupnya sederhana. Kadang kan orang berpikir, ya kekayaan itu segala-galanya, kekayaan yang bisa membuat kita bahagia. Tapi sesungguhnya belum tentu. Kenapa? Begitu banyak orang kaya yang selingkuh, begitu banyak orang kaya yang stres, begitu banyak orang kaya yang bunuh diri, loncat. Padahal kekayaan mereka begitu banyak. Kalau kita melihat uangnya aja langsung ngiler gitu kan ya. Jadi bukan berarti badai itu hanya kalangan tadi ya, kalangan orang bawah ya. Pasti orang di atas pun yang mengalami Pak ya. Semua orang selama masih hidup pasti ada mengalami badai. Cuman reaksinya saja yang berbeda. Ada orang yang punya pola pikir yang benar, dia memberikan reaksi yang benar. Orang yang punya pola pikir yang salah, dia memberikan reaksi yang salah. Gitu. Ya, kami mau ingatkan lagi kepada pemirsa, mungkin ada yang baru bergabung. Ya pemirsa, mungkin Anda saat ini mengalami badai di dalam kehidupan Anda. Apapun permasalahan yang sedang Anda hadapi, jangan ragu lagi. Ayo ambil handphone Anda sekarang, kirimkan SMS di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, saya ulangi lagi, pemirsa mungkin sedang mengalami badai dalam kehidupan Anda mungkin mau bertanya gimana harus keluar dari permasalahan ini. Mungkin pemirsa bisa curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS bercerita. Narasumber kami akan membantu pemirsa yang di rumah dengan mengirimkan SMS di nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, lalu Pak Susilo, bagaimana sih cara kita atau sikap kita dalam menghadapi masalah? Ya, yang pertama begini. Nah, kita harus melihat kita ini mengalami masalah karena apa. Kalau karena kesalahan kita sendiri, ya kita harus perbaiki kesalahan kita itu. Misalkan saya bekerja, cuman kadang saya ini orang yang tidak disiplin, malas-malasan misalkan. Pagi sering telat, dikasih perintah, ya saya jawab iya tapi tidak dilakukan dan segala macam. Nah, akibatnya saya kena surat peringatan. Saya tidak belajar dari kesalahan itu. Saya pikir, perusahaannya ini cerewet banget sih. Masa orang telat cuman 2 kali aja langsung kena SP gitu kan. Yang disalahkan siapa? Perusahaan. Padahal dia seharusnya introspeksi dirinya dong. Karena kesalahan kenapa sampai kena SP kan? Kenapa? Dan kalau kita tidak mau introspeksi dan mengakui kesalahan kita akan mengalami badai yang lebih besar gitu loh. Nah, badai itu
ada yang karena kesalahan sendiri. Saya ambil contoh lagi, misalkan orang yang ambil luar nikah itu karena melakukan free sex, misalkan. Kalau dia oke, habis hamil terjerumus lagi dalam free sex dan melakukan free sex lagi, itu namanya dia tidak belajar dari kesalahan. Badai satu sudah lewat, muncul lagi masalah lain. Kemudian banyak sekali contoh kasus yang bisa saya ungkapkan tentang badai itu datang seringkali karena kesalahan kita. Contoh yang sederhana, karena nafsu pengen punya mobil, padahal kemampuan belum ada. Oke, ngutang nggak bisa bayar bensin aja nggak bisa, sebenarnya mau paksa diri naik mobil. Akhirnya dia terlilit utang. Dia bilang, Tuhan mengizinkan pencobaan ini datang dalam hidup saya. Itu bukan Tuhan. Itu kesalahan dia sendiri. Kadang kita karena kesalahan kita berkata Tuhan mengizinkan dan Tuhan mengendaki saya mengalami. No, enggak. Kita harus berani jujur lah. Kalau memang ini karena kesalahan saya, ya saya akuin saya salah, saya memperbaiki diri, kan begitu yang benar. Jadi jangan karena kesalahan kita bilang, oh ini kehendak Tuhan luar biasa. Oh di PHK ini kehendak Tuhan dalam hidup saya. Padahal karena dia bolosan bilang kehendak Tuhan. Mana bisa begitu? Tapi ya introspeksi diri, perbaiki, belajar, ngakui, jangan mengulangi kesalahan yang sama, ya kan? Nah kemudian bagaimana kalau misalkan kita sudah benar, kita sudah melakukan yang terbaik dan memang ini sudah benar, asli benar gitu ya, maksudnya bukan merasa benar. Banyak orang merasa benar tapi sebenarnya belum benar gitu kan. Nah dia sudah asli benar tapi kena badai. Misalkan contohnya dia sudah kerja rajin, masuk on time, berikan yang terbaik, loyalitas tinggi dan segala macam, kena PHK. Saya cuma mau katakan bersyukurlah. Kenapa? Orang yang berada dalam jalan yang benar, dia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan pasti menolong. Mungkin saja waktu dia mengalami PHK itu, oke, kelihatannya nggak enak, tapi setelah itu dia, karena dia benar, Tuhan pasti akan memberikan yang lebih baik daripada tempat kerja yang semula. Itu yang saya percayain. Ya. Contoh lagi, satu lagi ya. Apa ini? Contohnya misalkan muda-mudi pacaran, si cowok selingkuh, gitu kan? Kita langsung marah-marah sama Tuhan. Kita bilang, Tuhan kenapa ini terjadi? Apakah aku kurang berdoa? Apakah aku begini? Bukan dia kurang berdoa, bukan dia kurang baik. Dia sudah, sebagai seorang wanita, dia sudah sangat baik. Tapi cowoknya masih bisa selingkuh. Kenapa? Sebenarnya itu cara Tuhan melindungi dia. Tuhan tunjukkan, oh itu loh tipe cowokmu, kamu salah pilih cowok. Sebenarnya aku sedang menyediakan yang terbaik. Percayalah waktu pasanganmu selingkuh, jangan takut berkata tegas terhadap pasangan itu. Kenapa? Percayalah Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita karena Tuhan mengasihi kita. Kalau kita nggak berani percaya di sana, kita nggak akan punya pengharapan. Ya, makanya kita ada pesan perubahan. Ya, pemirsa, kita beri sejenak, kita saksikan pesan perubahan yang sesaat ini. Tetaplah bersama kami pemirsa.
terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya, kami ingatkan lagi pemirsa, pada malam hari ini kami mengangkat tema Badai pasti berlalu. Mungkin pemirsa pada malam hari ini sedang mengalami badai persoalan dalam kehidupan Anda, baik dalam pekerjaan, keuangan, mungkin dalam berhubungan ya dengan pacar atau dengan keluarga, suami, istri. Mungkin Anda sedang mengalami permasalahan, Anda bisa bercerita kepada kami dan narasumber kami akan membantu pemirsa yang ada di rumah dengan mengirimkan SMS di nomor 0819 08174 kali 1. Ya, kita mungkin pesan perubahannya bisa disampaikan. Ya, intinya begini, dalam kita menghadapi badai sebesar apapun berikan reaksi yang benar. Reaksi yang benar akan membuat badai itu, kita akan melihat keindahan di tengah-tengah badai itu. Kita bisa melewati badai itu dengan baik. Tapi kalau reaksi yang salah, maka badai itu akan terus bertambah dan Semakin besar, Pak, ya. sehingga kita ya makin tidak kuat. Misalkan orang mengalami problem keuangan, yang dia pikir adalah utang. Waktu dia ngutang ke seorang jatuh tempo, dia bukan berpikir bagaimana untuk mencari pekerjaan untuk menutup utangnya ini. Dia gali lubang lagi. Utang sana untuk bayar sini. Harusnya utang sana untuk bayar sini. Nah, ini orang yang punya pola pikir yang salah, mau punya kebiasaan yang salah, apalagi sudah ngutang-ngutang makannya makan enak terus, ayam, daging dan segala macam gitu kan ya. Dia makan enak terus dan dia tidak menyadari bahwa dia sedang terjebak dalam satu badai yang sangat besar. Pola pikir yang salah ini mengakibatkan dia mengalami masalah badai itu akan terus menyerang hidupnya. Bukan hanya masalah keuangan, istrinya pasti ngomel, rentenir datang terus. Ya kan, anak-anak kasihan lagi, anak-anak berpikir, aduh papanya ini gimana sih dan segala macam. Jadi badai itu bisa merembet ke seluruh area kehidupan kita jika kita menyepelekan badai yang kecil. Masalah yang kecil, nggak apa-apa lah, itu kan biasa lah. Misalkan orang ngutang cuma berapa sih. Nah, dimulai dari hal-hal yang kecil itu bisa lama kayak istilahnya kayak bola salju gitu, makin lama makin besar. Nah, kalau sudah makin besar baru banyak orang baru menyadari dan menyesal gitu kan ya. Waktu mereka menyadari sudah terlambat. Kenapa? Karena badainya sudah besar sekali. Tapi sebenarnya tidak ada kata terlambat buat kita mengalami badai sebesar apapun. Ya, luar biasa. Langsung ke SMS yang sudah masuk. Dari 6019. Selamat malam Pak, saya merasa sakit hati sama suami. Seringkali dia nyakiti hati saya. Kalau lagi sakit ingat saya. Kalau selagi sehat saya sering dikhianati. Rumah tangga saya sudah 18 tahun. Sudah lama juga. Wow. Mungkin yang ngirim seorang ibu kali ya. Iya. 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 Kalau lagi sehat Dikhianati gitu. Dikhianati. Kalau Kalau lagi dikhianatin. sakit datang Lagi ke sakit istrinya diingat. gitu ya. lagi sehat dikhianati ya. Memang Bu, begini, saya mengerti kondisi perasaan yang Ibu alami memang sangat berat ya. Kalau lagi nggak enak aja cari istri, kalau lagi enak aja istri dilupakan, kan begitu ya. Tapi yang pasti begini Bu, tapi saya bersyukur Ibu bisa bertahan 18 tahun. Maksud saya jangan hanya bertahan, coba mari kita datang pada Tuhan sungguh-sungguh. Mungkin Ibu berkata, oh ya Pak, saya sudah berdoa sungguh-sungguh, ini sudah 18 tahun saya berdoa tapi tidak terjadi perubahan. Oke, kalau misalnya Ibu berkata seperti itu, tetaplah lanjutkan doa. Yang kedua, coba introspeksi diri. Nah, mungkin Ibu ngerasa, aku sudah melakukan yang terbaik. Iya, aku sudah melakukan, aku masakin, aku cuciin baju, semua aku sudah lakukan yang terbaik. Tapi maksud saya begini, coba kenali kepribadian suami ini terlebih dahulu. Suami ini senangnya diperlakukan bagaimana? Pernah nggak kita tanya, Papa ini senangnya gimana sih? Senangnya Mama ini bagaimana gitu kan? Komunikasi yang baik itu akan sangat membantu. Jadi kita sudah merasa melakukan yang terbaik bukan menurut versi kita, tapi versi pasangan kita. Kan banyak orang berkata, oh aku sebagai seorang istri sudah melayani suami dan sebaik-baiknya menurut versinya istri. Suaminya bilang, bukan gitu sih yang aku mau. Iya memang istriku itu kalau aku pulang sibuk bersih rumah, cuci piring, nyiapin masakan, iya memang dia baik di sana. Tapi sebenarnya saya pinginkan kalau saya pulang kerja istri saya duduk di samping, kita ngobrol santai, nonton TV dan segala macam. Istilahnya nggak connect gitu Pak ya? Nggak connect, nggak ketemu. Sama-sama maksudnya baik, tapi nggak ketemu, caranya berbeda. Nah, kalau kita mau menyenangkan pasangan, kita harus menyenangkan, lihat apa yang diinginkan oleh pasangan. Tentunya hal yang positif ya.